Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Arul ya. Semoga dalam kesehatan selalu untuk yang menyaksikan, dan apabila yang sedang dalam sakit, semoga disembuhkan ya penyakitnya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita akan membahas seputar cup ini ya. Oke, di sini saya menggunakan cup MP ya, mereknya ya. Ini menurut saya Mika yang paling bagus, entah ada yang lain saya kurang tahu. Setahu saya yang saya pakai ini ya inilah cup yang bagus ini ya, cup MP ya. Ini cup ukuran 14 saya gunakan untuk membuat arum manis ya, ini ya cup MP. Kalau misal ada yang lebih bagus ya, misal di daerah masing-masing kan berbeda-beda ya, bisa digunakan. Ini saya membagikan pengalaman saya memilih cup untuk arum manis ya, ini ya. Oke, langsung saja saya bagikan pengalaman saya kenapa saya menggunakan cup ukuran 14. Ini cup ukuran 14, sebelumnya saya menggunakan cup ukuran 16 ya. Saya turunkan ke 14 ini karena saya menyesuaikan cup itu harganya mahal ya, itu ya. Apalagi waktu untuk menjelang puasa ke lebaran itu cup mahal itu ya. Ini satu dus isi 2000 ya, 2000. Satu ini kan isinya 50 ini ya, satu ini. Nah, isinya itu berarti sekitar satu dus itu 40-an lah. Nah, itu saya produksi sehari minimal, itu tuh minimal sepi-sepinya itu 500. Jadi 500 itu sekitar 500 itu sekitar 10 ya, 10 ini ya. Nah, ini ya. Jadi sekitar 4 hari. Kalau misal pas hari rame, apa hari Senin itu ya, itu bisa sampai itu sekitar 1000-an lah, 1000 kan bisa cuman 2 hari ini ya. Nah, itu kalau pas di hari puasa, kalau banyak orderan itu harganya itu bisa naik. Kalau satu dusnya ini biasa kita dapat di harga 340-an lah. Kalau puasa itu bisa naik itu 360 sampai ke atas itu. Mungkin di beda tempat beda ini ya, beda harga ya. Itu untuk merek ini menyesuaikan ya. Kalau saya ini pakai merek MP. Tips juga ini ya, cara memilih cupnya itu usahakan, ini saya buka ya, usahakan ini ya, memilih cup itu bibirnya itu tuh jangan ini apa, jangan yang tipis ya. Karena kalau misal tipis, ini maaf ya sambil dibuka ya, soalnya memegang kamera tangan kanan kiri buka cup. Nah, ini ya, usahakan memilih cup arum manis itu ataupun cup apapun itu usahakan ininya ya, atau bibirnya ini usahakan ya, usahakan yang kokoh ya, atau yang kuat ya, jangan terlalu lemir. Karena apa? Itu kalau dipres, kalau lemir itu pasti dia akan meleleh ya, kepresannya itu, dan itu sangat mempengaruhi dari kemaksimalannya. Itu pasti kalau meleleh itu gampang jebol ya. Kalau arum manis itu kan bisa mengakibatkan kempes, ataupun makanan yang lain yang dipres itu bisa mengakibatkan melempem ya. Nah, itu ya. Terus yang kedua, pokoknya membuat arum manis itu kan harus serba cepat ya. Nah, ini juga kalau memilih cup ini, usahakan cupnya yang mudah dicopot ini ya, jangan yang susah ini, kelamaan ini. Apalagi kita kerjanya kan
eh, satu orang atau dua orang ya, kalau udah ahli atau mesinnya sudah otomatis gampang ya itu ya, satu orang cukup. Nah itu kan membutuhkan ini ya, efisien waktu itu ya, ini sangat pengaruh, ini cepat tuh, mudah untuk melepasnya itu ya. Nah itu pokoknya entah merek apapun, usahakan yang itu ya, apa, memilihnya yang mudah untuk dilepas ya. Kalau misal susah itu kan kita harus kerja dua kali ya, misahin dulu itu, misahin dulu kan baru dipakai itu. Maksudnya misahin tuh, misahin satu-satu seperti ini ya. Nah ini ya. Terus untuk memilih cup juga ini perhatikan ya, kalau cup yang murah ini enggak sekokoh ya. Ya ini perbandingan plastik dulu sama sekarang yang memang beda. Kalau dulu kokoh sekali, sekarang ini agak ini ya, agak kurang ya. Mau gimana lagi, sekarang tuh bahan-bahan rasanya kayak dikurangin ya, kayak isi plastik, ketebalan plastik sekarang sudah beda dengan dulu ya. Karena saya bisnis ini udah jalan 2 tahun lebih, makanya saya ngerasain setiap perubahannya itu ya. Nah itu ya, usahakan kalau plastik yang murah ininya, aduh lemir sekali ini kenapa jangan milih yang lemir, itu sangat bahaya untuk aromanis ya ini ya. Karena kalau misal ini, kalau dia bikinnya nggak padat aromanisnya, ini bisa nyetak seperti ini, apa yang dia melengkung ya udah cetakannya yang di dalam aromanisnya juga melengkung. Kalau ketepuk-tepuk yang lain itu bisa mengakibatkan kempet ya. Nah itu yang bahayanya itu ya, kan kalau kempet sering kek kerugian lagi. Kalau sistem saya itu kalau kempet pasti ganti itu ya, yang aturannya kita tabung jadi untung, malah kita ganti jadi buntung. Intinya harus pandai-pandai ya. Mungkin kurang lebihnya itu yang saya bisa bagikan ya. Kalau misal yang lain ada pengalamannya soal tentang memilih cup ini, bisa dibagikan. Sekali lagi ini nggak ada sangkut pautannya tentang endorse ya. Ini merek yang saya pakai ini yang menurut saya bagus ya. Kalau misal di tempat lain, tempat teman-teman ada yang bagus ya, gunakan seperti itu. Intinya yang pertama satu ya, memilih yang bibir pres-presannya itu yang kokoh. Terus yang kedua itu tuh perhatikan cara melepasnya itu mudah ya, jangan yang susah ya. Terus yang ketiga ini apa, cari yang ini ya kokoh, ini kan bisa merasakan ini. Nah ini karena kalau misal untuk minuman ini juga cocok ya, agak yang kerucut gitu kan. Bisa keisi juga itu kan. Kalau kita dulu plastik cup ukuran 16 itu kan agak sedikit besar dan panjang ya, namanya diameternya udah berubah ya. Saya gunakan yang cup 14 ini. Nah otomatis untuk pengepakan juga beda ya. Dulu saya menggunakan plastik ukuran 3060 itu menggunakan cup ukuran 16, kita isi 14 itu ya. Dulu kan saya jual 10.000 isi 14 ya. Nah sekarang ganti ke ukuran 14, saya ganti plastik ukuran 2860 ya, saya turunkan itu ya. Karena kalau misal kita masakkan dengan plastik yang ukuran 3060 itu pasti nggak padat itu ya, kelihatannya disusun juga jelek ya. Nah kurang lebihnya seperti itu. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe ya, silahkan subscribe dulu, diaktifkan notifikasinya agar kita semakin semangat lagi membuat videonya ya. Oke, sampai situ aja ya tentang pengalaman saya membagikan di video ini ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih.
Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat, bisa merasakan manfaatnya ya untuk orang banyak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.